Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, dan mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-7 hingga ke-13. Berikut penjelasan detail mengenai Kerajaan Sriwijaya. 1. Awal berdirinya. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 Masehi. Menurut prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Palembang, pendirinya adalah Dapunta Hyang Srijaya Nasa, yang melakukan ekspedisi militer besar dan menaklukkan banyak wilayah di sekitar Sumatera dan sekitarnya. 2. Letak geografis Sriwijaya berpusat di tepi Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi strategis ini memungkinkan Sriwijaya untuk mengontrol jalur perdagangan maritim antara India dan Tiongkok. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya memanfaatkan letaknya yang strategis untuk mengendalikan Selat Malaka dan Selat Sunda. 3. Ekonomi dan perdagangan. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kaya dan makmur karena kontrolnya atas jalur perdagangan maritim internasional. Pedagang dari Tiongkok, India, dan bahkan Timur Tengah sering singgah di pelabuhan Sriwijaya. Barang-barang seperti rempah-rempah, emas, dan kapur barus adalah beberapa komoditas utama yang diperdagangkan. 4. Pusat pendidikan dan agama. Sriwijaya juga menjadi pusat penting bagi pendidikan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak biksu dan sarjana dari Tiongkok dan India datang ke Sriwijaya untuk belajar dan menyebarkan ajaran Buddha. Salah satu biksu terkenal yang pernah belajar di Sriwijaya adalah I Ching, seorang biksu Tiongkok yang melakukan perjalanan ke Nalanda di India dan singgah di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. 5. Prasasti dan sumber sejarah. Ada beberapa prasasti yang memberikan informasi tentang Sriwijaya, seperti prasasti Kedukan Bukit, Telaga Batu, dan Talang Tuo. Prasasti-prasasti ini tidak hanya mengungkapkan tentang kegiatan militer dan politik, tetapi juga memberikan gambaran tentang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sriwijaya. 6. Hubungan dengan kerajaan lain. Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan banyak kerajaan di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Pada masa jayanya, Sriwijaya berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, dan bahkan bagian dari Filipina. 7. Kemunduran dan kejatuhan. Kemunduran Sriwijaya mulai terlihat pada abad ke-11 ketika diserang oleh Raja Rajendra Chola dari dinasti Chola di India Selatan pada tahun 1025. Serangan ini melemahkan kekuatan militer dan ekonomi Sriwijaya. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan lain seperti Majapahit dan Singasari di Jawa juga mengurangi dominasi Sriwijaya di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya, pada abad ke-13, Sriwijaya kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya, dan wilayahnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lain. 8. Warisan dan pengaruh. Warisan Sriwijaya masih terlihat dalam budaya dan sejarah Indonesia hingga saat ini. Situs-situs arkeologi dan peninggalan sejarah di Palembang dan sekitarnya menjadi bukti kejayaan Sriwijaya. Selain itu, Sriwijaya juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara, meninggalkan jejak yang signifikan dalam tradisi keagamaan di wilayah ini. Sriwijaya adalah contoh nyata dari kejayaan kerajaan maritim di Nusantara yang mengandalkan perdagangan, diplomasi, dan kekuatan militer untuk mencapai puncak kejayaan dan mempengaruhi sejarah Asia Tenggara selama berabad-abad.